Selamat malam. Lewat via suara, kita ketemu lagi di podcast Teman Online bersama gua Wahyu yang akan nemenin kamu menjelang tidur. Ngobrol dari hati ke hati, membahas sejuta konspirasi hati dengan hati. Oke, pertama kali gue mau mengucapkan selamat malam untuk kamu yang lagi mendengarkan podcast Teman Online sebelum tidur. Setelah sehari penuh menjalani hari ini yang mungkin agak sedikit berat dan sedikit berliku ya dibanding hari-hari sebelumnya. Dan semoga semua masalah hari ini cepat terselesaikan dengan baik ya. Amin. Dan teruntuk kamu yang memperoleh kenikmatan atau kebahagiaan dari hari ini, jangan lupa bersyukur ya. Karena nggak semua orang loh seberuntung kamu hari ini. Coba deh lihat sekeliling kamu. Masih banyak loh orang-orang yang harus berjuang mendapatkan apa yang mereka mau. Sedangkan kamu punya segalanya dari apa yang mereka butuhkan. Kamu gak perlu banyak-banyak mengeluarkan tenaga kamu untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Anyway, sebelumnya gue mau mengucapkan permintaan maaf gue terlebih dahulu sama kalian semua, teman-teman online gue, karena gue agak sedikit telat untuk posting podcast di minggu ini. Sama halnya seperti apa yang gue bilang tadi, minggu ini adalah minggu yang agak sedikit berat untuk gue pribadi. Dan ada beberapa hal yang emang harus gue tuntaskan terlebih dahulu untuk gue bisa sampai di saat sekarang ini. Di saat semua masalah yang menimpa gue sedikit bisa gue kendalikan dan bisa bikin gue sedikit agak lebih tenang. Dan di saat gue mengalami masalah tersebut, ada beberapa omongan dari orang-orang yang mungkin niatnya atau tujuannya mau menghibur atau cuma sekedar bercanda doang. Tapi untuk gue saat itu yang emosional gue gak stabil dan mood gue juga kacau, gue ngerasa kayak dipermainkan, diremehin, dan bikin gue makin stres lagi malahan. Nah, ini adalah salah satu alasan gue kenapa gue jarang banget untuk sharing tentang problem atau trouble apa yang sedang gue hadapi di saat ini gitu. Dan di sini gue yakin pasti ada dari beberapa kalian yang pernah mengalami hal serupa kayak yang gue alami saat ini. Bener nggak? Nah, gimana sih perasaan lo di saat itu? Di saat lo lagi kacau banget, stres, lo butuh solusi dari masalah lo yang mungkin lo udah usaha susah payah, kerja keras, memecahkan atau menangani problem lo saat itu. Tiba-tiba ada orang datang dengan ngebacotin lo seolah-olah dia adalah orang yang lebih baik dibanding lo dalam menangani masalahnya. Panas gak sih kuping lo dengar yang kayak gitu? Sakit hati gak sih? Pengen nampol kan pastinya. Sumpah, sampai sekarang aja nih, kalau gue ingat-ingat nih kejadian kemarin, pengen gue gorok tuh orang beneran deh. Dan malam ini di podcast kali ini, gue mau membahas tentang itu. Gue mau mengungkap semua unek-unek gue di podcast ini. Dan di sini gue ingin menjadi perwakilan dari kalian semua yang mungkin pernah mengalami atau menjadi korban dari hal ini. Dan podcast ini gue garis bawahi dengan judul Tidak Semua Orang Seberuntung Kamu. Hey, teruntuk kamu yang masih suka ngeledekin orang lain dan ngerasa bahwa diri kamulah yang lebih baik gitu. Coba deh kamu lihat ke atas. Masih banyak loh orang-orang yang lebih baik daripada kamu. Kamu belum ada apa-apanya dibanding mereka. Dan sekarang, coba kamu lihat ke bawah juga. Apakah kamu lebih baik dari mereka? Oh, belum tentu.
bisa jadi kamu adalah orang yang lebih buruk daripada mereka. Sini deh, baringkan badan kamu dan dengarkan podcast ini. Aku mau nunjukin ke kamu bahwa seberuntung apa sih mereka dan seberuntung apa sih diri kamu gitu. Kalau kamu memandang ke bawah, mungkin kamu akan merasa bahwa kamulah yang lebih baik daripada mereka. Tentu. Tapi coba deh kamu lihat dan perhatikan dari sisi berbeda. Apakah kamu lebih baik daripada mereka? Simpelnya, aku kasih kamu satu contoh gambaran. Kamu adalah anak dari seorang pengusaha kaya raya dan hidup kamu serba berkecukupan. Semua yang kamu mau selalu kamu dapatkan. Tapi orang tua kamu gak pernah ada waktu untuk kamu. Orang tua kamu selalu sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Sehingga kamu selalu diberikan apa yang kamu mau oleh mereka. Tapi mereka lupa untuk memberikan apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Dan aku adalah anak dari seorang kuli harian. Dan ibuku hanyalah seorang ibu rumah tangga dan pedagang kecil-kecilan. Hidupku serba pas-pasan dan gak jarang kami cuma makan pakai nasi dan garam doang. Ayah dan ibuku jarang sekali memberikan apa yang aku mau. Tapi ayah ibuku selalu memberikan apa yang aku butuhkan. Sehingga kelak aku tahu bagaimana cara mendapatkan apa yang aku mau. Ibuku selalu ada waktu untukku. Ibuku tidak melarang aku untuk bermain di sungai, rumput, bahkan lumpur sekalipun. Ibuku tidak pernah mengeluh dan memarahiku bila aku pulang dengan keadaan lusuh dan baju yang penuh noda. Kamu tahu nggak? Kita hidup di dunia yang sama, tapi kita berjalan di takdir yang berbeda. Kamu tahu nggak sih, gimana rasanya ketika kamu meremehkan orang lain di dalam keadaannya yang terpuruk? Sakit, tau nggak? Andai aja di dunia ini ada mesin penukar jiwa, pasti aku udah paksa kamu menjalani hidup sehari aja sebagai aku. Jadi aku dengan semua bebanku, belum tentu kamu akan kuat. Begitupun aku. Kamu tahu nggak? Ada orang yang bakal sakit hati kalau dikatain tentang fisiknya. Ada juga yang bakal sakit hati dibecandain tentang sesuatu hal tertentu yang mungkin bagi orang lain biasa aja. Kalau kata-kata lo ternyata bikin orang sakit hati atau tersinggung, jangan enak aja mulut busuk lo bilang, gitu aja kok baper. Biasain mikir dulu kalau mau ngomong. Biasain minta maaf kalau lo bikin salah. Ada orang yang baru dapat uang 10 atau 20 ribu aja udah seneng banget. Ada orang yang baru bisa beli makanan atau baju harga 50 ribu aja udah seneng. Dan lo yang kaya raya dan bergelimang harta dengan gampangnya bilang, gitu aja udah seneng. Norak. Please deh, bisa gak sih gak menghancurkan kebahagiaan orang lain? Mungkin dengan kata-kata kamu yang menurut kamu cuma bercanda doang, cuma iseng doang itu bisa bikin orang jadi sakit hati loh. Karena apa? Seperti yang gue bilang tadi, enggak semua orang seberuntung lo. Enggak semua orang bisa punya apa yang lo punya. Dan sebaliknya. Gue kasih contoh lagi deh. Lo si kaya dan gue si miskin. Mungkin lo punya uang dan bisa hidup dengan uang lo. Gue gak punya uang, tapi gue punya banyak cara untuk tetap hidup tanpa harus banyak uang. Dan kalau lo jatuh miskin mendadak, belum tentu lo bisa ngelakuin sesuatu untuk bertahan hidup dengan uang seadanya. Dan belum tentu juga lo bisa terima gimana rasanya makan nasi pakai garam. Dan gue si miskin yang tiba-tiba menjadi kaya, belum tentu juga gue bisa pakai barang-barang canggih yang selama ini gue gak kenal. Belum tentu juga gue nyaman dengan WC duduk lo yang canggih itu. Mungkin gue lebih nyaman di WC jongkok atau bahkan sungai sekalipun. Di sini gue cuma mau minta satu hal aja sih sama lo semua. Mulai sekarang coba deh kalian mulai menghargai orang lain. Kamu gak tahu gimana susahnya orang lain menghadapi masalahnya. Ya kalau misalkan kamu gak bisa kasih solusi, seenggaknya kamu jangan nambah beban ke orang tersebut.
Gak kerasa ya udah panjang lebar gue ngebacot dari tadi. Gak apa-apa lah, seenggaknya unek-unek gue udah keluar semua. Dan gue udah sedikit plong sih perasaannya. Dan paling enggaknya gue udah mewakilkan kalian semua teman-teman online gue yang mungkin pernah mengalami hal serupa. Makasih ya udah mau mendengarkan podcast ini sekaligus unek-unek gue. Gue harap kalian suka dengan podcast-podcast yang gue bikin. Dan kalau misalkan kalian suka dengan podcast-podcast yang gue bikin, boleh dong bantu subscribe-nya supaya channel podcast teman online lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa di-share juga supaya kita bisa sharing-sharing tentang konspirasi hati dengan yang lainnya juga. Dan dengan kamu yang subscribe channel ini, bikin aku lebih semangat lagi buat nemenin kamu tiap minggunya. Sekali lagi, makasih ya udah mau mendengarkan podcast ini. Dan izinkanlah aku mengucapkan selamat malam dan selamat tidur untuk teman-teman onlineku. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.